Shalom teman-teman, bertemu kembali di program Pemuritan Youth bersama dengan aku, Krisya. Jadi di bulan Juni ini kita akan belajar bersama-sama tentang melayani. Pasti teman-teman udah gak asing kan dengan kata melayani, baik itu di gereja maupun di PPA ataupun komunitas-komunitas kalian, pasti kalian pernah mendengar kata melayani. Lalu, apa sih melayani itu? Melayani adalah tindakan yang kita lakukan dengan sadar, baik itu perkataan maupun perbuatan kita, dengan tujuan untuk membantu orang lain. Kita melakukannya dengan tulus ikhlas dan tanpa pamrih. Lalu, apa sih melayani itu? Melayani adalah suatu tindakan yang kita sadari, baik perkataan maupun perbuatan kita yang dilakukan tanpa beban, untuk memberi pertolongan kepada orang lain dengan tulus ikhlas. Melayani adalah suatu bentuk kehormatan loh, karena kita melakukannya tanpa pamrih dan tidak mengharapkan imbalan. Nah, setelah kita mengetahui arti melayani, tujuannya kita melayani itu sebenarnya untuk apa dan siapa sih? Nah, jadi tujuannya kita melayani itu sebenarnya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Sehingga apapun yang kita perbuat hanya tertuju kepada Tuhan. Nah, dalam 1 Petrus 4 ayat 10 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi di ayat tersebut tadi Tuhan mengatakan menyuruh kita untuk kita bisa melayani, baik itu kita melayani di gereja maupun melayani sesama. Tapi melayani itu bukan cuma yang terlihat saat di gereja saja loh teman-teman. Kita memberikan pertolongan kepada orang lain, kepada teman-teman kita, itu pun salah satu bentuk kita melayani. Nah, aku mau kasih 2 contoh pelayanan yang bisa dilakukan oleh kita semua. Aku mau kasih 2 contoh pelayanan, yang pertama pelayanan di gereja, yang kedua pelayanan melayani sesama yang bisa teman-teman lakukan. Nah, yang pertama pelayanan di gereja itu bisa berupa pelayanan GL atau singer, pemusik, multimedia, pemain tamborin, usher, dan lain sebagainya itu termasuk pelayanan di gereja. Kalau teman-teman punya bakat di bidang tersebut, teman-teman bisa ikuti pelayanan di gereja teman masing-masing. Ataupun pelayanan di PPA juga, PPA sangat terbuka bagi teman-teman yang punya talenta di bidang tersebut untuk bisa mengembangkan talenta tersebut bersama-sama di PPA. Lalu yang kedua, melayani sesama. Melayani sesama ini bentuknya contoh ya teman-teman. Kalau teman-teman di sekolah nih, teman-teman ada tugas dari guru. Terus teman-teman melihat ada teman kalian yang kesusahan, dan dengan senang hati kalian menolong teman tersebut agar dia bisa menyelesaikan tugasnya. Itu salah satu contoh pelayanan. Nah, satu lagi nih, kalau teman kalian merasa sedih dan kalian lihat itu, kalian menghibur mereka, itu juga termasuk pelayanan buat teman-teman, walaupun terlihatnya sederhana ya, dan itu sudah bagian dari melayani sesama. Yang pastinya Tuhan mau kita seperti itu untuk melayani sesama, seperti yang sudah aku sampaikan di ayat ini. Nah, kita punya talenta dan keunikan yang berbeda-beda, oleh sebab itu mari kita mengembangkan talenta tersebut. Seperti Tuhan pun sudah mengajarkan di perumpamaan tentang kalian teman-teman, pasti kalian sudah pernah lihat perumpamaan tersebut. Sekarang teman-teman pasti sudah tahu kan, tapi aku sudah kasih contoh tentang contoh melayani, terus tujuannya kita melayani untuk apa, dan definisi dari melayani itu sendiri. Melayani itu salah satu bentuk ketulusan hati kita, baik dalam perkataan maupun tindakan kepada orang lain dengan tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, ya teman-teman, kita bersama-sama mulai sekarang kita melayani baik itu di PPA maupun di gereja, dan juga melayani sesama kita. Teman-teman bisa kembangkan bakat yang teman-teman miliki, atau teman-teman bisa mencari tahu dahulu talenta atau bakat teman-teman apa, lalu teman-teman bisa menggunakan itu, karena PPA pun sudah memfasilitasi seperti yang sudah saya bilang di awal tadi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi itu saja materi kita pada hari ini. Semoga teman-teman paham dan mengerti apa yang sudah aku sampaikan.
Terima kasih dan Yesus memberkati. Shalom.